Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam, yang begitu banyak anugerahnya kepada diri kita semua, kesehatan, kemudian kesempatan hidup yang Allah beri kepada diri kita dengan ridha dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali menghirup udara di pagi yang penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan fasilitas dalam perjalanan kehidupan kita. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Jemaah TV Dakwah Al-Srui, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, orang baik dimanapun Anda berada. Siapa sih di antara kita dalam menjalani kehidupan yang kita lakoni ini tidak mendapatkan ujian, cobaan, dan begitu banyak permasalahan-permasalahan? Yang namanya manusia, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka dia harus menghadapi konsekuensi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Bahwa sesungguhnya kita semua ini pasti akan mendapatkan ujian dari berbagai macam ujian. Misalkan dari minal khauf, dari ketakutan, walju, kemudian kelaparan, kekurangan pangan, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Maka kita perlu ada obat, ya, penyembuh dari setiap masalah di kehidupan yang kita jalani. Apa obat yang harus kita minum, harus kita konsumsi, sehingga walaupun masalah-masalah itu datang silih berganti, bisa memberikan solusi kepada diri kita. Oleh karena kita meminum obat yang tepat untuk sebagai jembatan penyembuhan bagi diri kita dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tentu di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas terkait obat apa saja yang harus kita konsumsi sesuai petunjuk Quran dan hadis, agar kita dalam menghadapi semua permasalahan yang ada di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam kondisi rileks, kondisi selalu senantiasa berpikir dewasa terhadap apa yang sudah Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Pil yang pertama yang harus kita sajikan dan kita minum adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, dalam hal ini menjaga ibadah kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah tegaskan bahwa sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu dia mampu memberikan pencegahan kepada kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini disampaikan oleh Allah pada Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Di samping itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, as-salatu nurun, bahwa salat yang kita lakukan itu adalah merupakan cahaya. Cahaya dalam segala aspek. Cahaya yang nantinya bisa memberikan penerangan terhadap problematika kehidupan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan masih banyak lagi fungsi cahaya dalam sholat ini yang insya Allah melengkapi semua permasalahan-permasalahan hidup kita. Jadi yang pertama, minumlah oleh diri kita obat yang bernama menjaga aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita
tinggalkan sholat. Jangan sampai kita lupa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pil yang harus kita minum agar kita bisa tetap semangat dan terus berusaha menjalani kehidupan kita ini dengan baik manakala musibah, cobaan, ujian datang pada diri kita adalah berprasangka baik terhadap apa yang sudah Allah takdirkan pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap tidak baik, yang kamu benci, dia Allah datangkan sebagai ujian pada dirimu dalam perjalanan kehidupanmu, itu boleh jadi itu di mata Allah, ya Allah berikan kepadamu untuk menjadikan dirimu baik. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau merasa baik, engkau cinta pada sesuatu itu, tetapi bagi Allah itu tidak baik bagi dirimu. Kemudian Allah tegaskan wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya kalian itu tidak bakal mengetahui apa yang sudah Allah takdirkan dalam perjalanan kehidupan kalian. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam hadis kursinya, ana indi dhanni abdi bihi, bahwa sesungguhnya saya itu sesuai prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu senantiasa bersama mereka ketika mereka selalu mengingat diriku. Jadi setiap ada musibah, setiap ada permasalahan, kita kembali mengingat Allah dengan berprasangka baik terhadap apa yang Allah sudah takdirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu pilih yang ketiga yang harus kita minum agar kehidupan kita menjadi baik dalam menghadapi musibah, masalah, ujian, cobaan yang Allah berikan pada perjalanan kehidupan kita adalah beristighfar. Artinya ya kita banyak-banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Nuh ayat ke-10 dan 12, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan kepada kita, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini konsisten daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait permasalahan hidup yang Allah berikan pada perjalanan kehidupan kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud menyampaikan kepada kita, mal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa radaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang dia itu selalu senantiasa berusaha memperbanyak istighfarnya tatkala kondisinya benar-benar dalam terpuruk, artinya dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan Allah pun akan memberikan kelapangan rizki kepada dirinya dari kesempitan yang dia alami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la yahtasib, mendatangkan rizki kepada dirinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itulah keuntungan istighfar bagi kita ketika kita mendapatkan musibah, lantas kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat yang harus dia pegang dan dia minum, dia jaga adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait permasalahan-permasalahan hidup yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan tenang. Bukan mengingat siapa-siapa, tetapi mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa doa itu adalah senjata orang mukmin. Ya, kemudian juga tiang agamanya orang muslim. Kemudian juga tiang agama seorang muslim, dan cahaya langit serta bumi akan diberikan kepada siapa di antara kita yang apabila dia tertimpa musibah, maka dia memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pil berikutnya yang harus kita miliki, yang harus kita minum adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Wa basyiri syabirin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan seperti demikian, dan sampaikanlah kabar kepada orang-orang yang telah mereka sabar menghadapi ujian ini. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada diri mereka dengan kabar yang gembira kepada mereka, oleh karena kesabaran yang mereka pupuk dalam jiwa mereka untuk menghadapi setiap musibah yang Allah berikan kepada diri mereka. Hadirin kaum muslimin, jamaah TV Dakwah Al-Suri yang sama berbahagia, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim, dalam sabdanya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Bila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan bila dia ditimpa musibah, dia pun bersabar, maka itu pun juga baik bagi dirinya. Maka harus kita sadar dan kita pahami, sesungguhnya apa yang sudah kita dengarkan ini bisa memberikan wawasan kepada diri kita. Paling tidak kita bisa mencegah diri kita dari hal-hal buruk ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sudah berusaha, kemudian kita sudah melakukan ini itu dan sebagainya, maka tugas kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya tawakal yang dia lakukan itu niscaya Allah akan mencukupkan baginya keperluan-keperluan yang dia inginkan atau dia mau. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmizi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan dia pun kembali di sore hari dalam keadaan yang kenyang. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti petunjuk dan nasihat di atas, maka seorang mukmin insyaallah dapat menemukan jalan keluar dari setiap masalah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa mengamalkan ke-6 poin yang baru saja kita dengarkan, sehingga menjadi jembatan kebahagiaan kepada diri kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada perjalanan sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.